تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إلى آخر الآية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين. الحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, mari kita awali kajian kita, majelis yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan bersama-sama memanfaatkan peluang dan kesempatan yang Allah berikan. Dengan usia panjang sampai dengan pagi ini, Allah telah menetapkan bagi kita untuk hadir di alam dunia ini semata-mata tugas kita adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari kita manfaatkan kesempatan sampai waktu isya tiba dengan sama-sama membacakan Al-Qur'an surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, tema kita pagi ini menyambut bulan yang Allah muliakan. Salah satu bulan yang telah ditetapkan oleh Allah di antara 12 bulan yang Allah telah tetapkan, ada di antara 4 bulan di antaranya adalah Allah muliakan. Hari ini tanggal berapa, Pak? Zulqa'dah. Tuh kan lupa. Ibu ada yang ingat? Pak Haji, yang kurban udah berapa orang, Pak Haji? Sapi 9. Bapak Ibu rahimakumullah, siapa saja yang sudah berniat untuk berkurban mulai tanggal 1, kita mendapatkan fadilah, keutamaan dari syariat untuk tidak memotong kuku dan rambut. Maka kita harus tahu mulai kapan? Mulai tanggal 1 Zulhijjah. Pertanyaannya, bagi siapa saja yang mau memotong hewan kurban besok pada waktunya, mulai tanggal 1 kita ya dianjurkan oleh baginda Rasul untuk tidak memotong kuku dan rambut. Bagi siapa yang mau memotong kuku dan rambut, terakhir hari ini, Bu. Hari ini adalah bertepatan dengan tanggal 29 kalau dilihat dari kalender. Nah, untuk menentukan kapan tanggal 1-nya gampang saja, Pak. Caranya gimana? Adakah saudara kita, jamaah kita, tetangga kita, sahib kita, teman kita yang hari ini sudah berangkat ke tanah suci? Ada, Pak? Ada? Pasti adalah, Pak ya. Nah, caranya gimana? Kontak saja, Pak. Mau video call atau kontak WA, tanyakan. Pak Haji, kapan wukuf? Gitu kan? Nah, berarti kalau kita tanya kapan wukuf sudah diketahui, berarti tanggal 1-nya sudah diketahui. Sekedar mengenang bagi bapak-bapak, ibu-ibu, para sepuh jamaah rahimakumullah yang sudah berangkat ke tanah suci,
biasanya sih kiswah Ka'bah itu diturunkan diganti dengan yang baru itu menunjukkan tanggal 1 Zulhijjah. Nah, siapa yang tahu? Para jamaah haji. Makanya mulai hari ini yuk kita sama-sama tanyakan kepada saudara, teman, sahabat, keluarga kita yang sedang berada di tanah suci, kapan wukuf di padang Arafah. Otomatis tanggal 1-nya sudah diketahui. Baik, tema kita pagi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan bulan Zulhijjah. Ya, berkenaan dengan itu, kebetulan hari ini insya Allah, kalau kemudian tidak ditakmilkan, tidak disempurnakan, bahwa hari ini tanggal 29 berarti hari terakhir. Kalau tidak digenapkan berarti besok masih tanggal 30. Makanya siapa yang mengetahui, yang menetapkannya di sana, Pak. Yang menetapkannya di sana. Ya, Pak ya. Karena apa? Karena rangkaian ibadah haji yang dilakukan, yang ditunaikan oleh para jamaah di sana berimplikasi terhadap ibadah kita di sini. Karena kita akan membahas ya kemuliaan bulan Zulhijjah itu, ya, itu berkaitan dengan rangkaian ibadah kita selain para jamaah haji yang ada di tanah airnya masing-masing. Ya, Pak ya. Baik, insya Allah nanti akan kita bahas rangkaian itu dan keutamaannya seperti apa. Yang pasti Al-Fakir memberikan informasi bahwa kondisi dan waktu saat ini kita berada di penghujung bulan Zulqa'dah. Baik, mengawali kajian kita pagi ini, Al-Fakir ingin membacakan surat At-Taubah ayat ke-36. Karena inilah yang Allah sampaikan berkaitan dengan ada 4 bulan di antara 12 bulan yang Allah tetapkan dalam setahun itu Allah muliakan. Bukan berarti bulan Ramadan itu tidak dimuliakan, bukan. Tetapi Allah menetapkan bulan ini berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Ingat Pak ya? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ya Pak ya? Jumadil Awal, Jumadil Tsani, terus Rajab, Rawah, Syaban Pak ya, terus Ramadan, terus Syawal, terus Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, Muharram. Itu 12 bulan. Bapak sih ingatnya Januari, Februari, Maret, April. Itu di Subang begitu Pak. Ingatnya bulan itu aja. Ya, itu namanya bulan Qamariyah atau bulan Hijriyah. Baik. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Nah, ini mah urusan Allah, Pak ya. Kita tidak akan dihisab Pak oleh Allah. Ya, kamu terlibat enggak dalam penetapan nama-nama bulan? Tidak, Pak ya.
tidak akan dihisab oleh Allah. Namun ketetapan atau nama-nama bulan itu sekali lagi berdampak terhadap aktivitas ibadah kita. Nanti kita akan membahas bagaimana di bulan Dzulhijjah itu ya ada namanya Shaum Arafah. Ya, Pak ya. Kapan Shaum Arafah dilaksanakan? Bulan Dzulhijjah itu. Makanya kalau kita tidak tahu nama-nama bulan, ya akhirnya kemudian kita tidak kurang memaknai. Ya, Pak ya. Makanya wajib hafal. Kenapa wajib? Ya, kaidah fikih, sesuatu yang wajib itu ya akan sempurna apabila kita ya mengetahui, paham tentang sesuatu yang menetapkan kewajiban itu ditetapkan oleh Allah. Ya, kita disunahkan untuk Shaum Arafah. Pahalanya luar biasa dahsyat, Pak. Nanti kapan waktunya? Tanggal 9 Dzulhijjah. Shaum Arafah pahalanya diampuni dosa oleh Allah 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah. Kapan lagi gitu Pak ya? Adanya cuma di bulan Dzulhijjah dan cuma 1 hari. Kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah. Kenapa dinamakan Shaum Arafah? Karena jamaah haji pada tanggal itu sedang melaksanakan haji, yaitu wukuf di padang Arafah. Kita di sini shaum, namanya Shaum Arafah. Jadi kalau kita di sini Shaum Arafahnya tanggal 10, sah tidak? Makanya harus sama, Pak. Menetapkan tanggal 1 Dzulhijjahnya harus sama. Bagaimana caranya sama? Gampang, kontak saja ke sana. Pak Haji, Bu Haji, kapan buku? Oh iya, hari anu tanggal 9. Nah, berarti kita patokannya di sana, Pak. Jadi kalau di sini kita saumnya bukan tanggal 9 Dzulhijjah, bahkan lebih dari itu, tanggal 10 misalnya, haram, Pak. Saumnya haram karena itu termasuk hari tasyrik. Misalnya tanggal 10 kita saum, ya Pak ya. Nah, oleh karena itu gampanglah ibadah di bulan Dzulhijjah itu tinggal rangkaikan di sana. Siapa kemudian yang terlibat di dalam? Seluruh kaum muslimin, dari mulai masyarakat, Pak RT, Pak RW, ya Pak ya, kemudian Pak Camat, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota, ya, Pak Gubernur, Pak Presiden. Induknya sono, Pak. Sono, kontak saja gampang lah, Pak ya, supaya kita terkategori orang-orang yang akan mendapatkan bagian pahala keutamaan bulan Dzulhijjah. Baik. Arba'atun hurum, dzalika dinul qayyim. Ya, itulah agama yang lurus. Apa yang diperintahkan oleh Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Jangan berbuat zolim, jangan menzolimi, dan jangan berbuat maksiat. Itu larangan Allah. Nah, bulan apa saja yang ditetapkan oleh Allah? Bulan yang 4 itu Rasulullah SAW berkhutbah pada saat berada di Arafah, sedang melaksanakan wukuf. Setelah diketahui ternyata khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di Arafah itu ternyata haji terakhir yang dilaksanakan baginda Rasulullah SAW alias haji wada. Salah satu materi khutbahnya beliau ini, ya, menjelaskan tentang kedudukan dan nama-nama bulan yang ada di 4 bulan sesuai dengan firman Allah surat At-Taubah 36 itu, inna zamana qad
istadaraka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal arda as-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Oh, ternyata 4 bulan yang Allah tetapkan itu kata Rasulullah, yang pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram. Berturut-turut itu 3 bulan, Pak ya. Jadi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram Allah muliakan. Satu lagi bulan Rajab. Bapak Ibu rahimakumullah, betapa Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan dan ketakwaan hamba-hambanya yang beriman. Itu dalam setiap kurun waktu ya, Allah menetapkan kemuliaan dan keunggulan-keunggulan di waktu-waktu tersebut. Sadar ataupun tidak, kita sejak bulan Syawal kemarin, Pak ya, betapa Allah memuliakan kita sebagai orang-orang yang beriman, yang telah terindikasi mereka-mereka yang beriman usai menunaikan ibadah saum bulan Ramadan, Allah menetapkan ditambah 6 hari saum sunnah di bulan Syawal, maka kemudian kata baginda Rasul, Allah menggenapkan pahala orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan menjadi sama pahalanya seperti saum selama 1 tahun. Kapan lagi ya? Itu di bulan Syawal Allah menggenapkan, memuliakan kita. Dan tidak akan mungkin Bunda ya sekuat tenaga kita menunaikan saum selama 1 tahun ya, apalagi Bunda ya yang masih biasa ada tamu tiap bulan, kan nggak mungkin puasa. Bapak-bapak yang sedang dalam kondisi musafir, kondisi sakit, kan tidak mungkin kalau kemudian ternyata sakitnya itu menyebabkan penyakit yang lebih parah, maka tidak mungkin. Syariat menetapkan saum selama 6 hari pada bulan Syawal. Jadi genaplah kita pahalanya sama seperti saum selama 1 tahun. Sekarang ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kemuliaan bulan Dzulhijjah. Kata baginda Rasul, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Jadi kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari yang amal-amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Jadi mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 itu yang dimaksud dengan ketika orang-orang yang beriman ya beramal soleh, baik yang wajib maupun yang sunnah, maka Allah lebih cintai amal-amal tersebut dibanding hari-hari yang lain, dibanding amal-amal yang lain. Sahabat bertanya, wala jihadu fi sabilillah? Yang para sahabat ketahui bahwa amal yang paling tinggi pahalanya, paling besar pahalanya adalah jihad. Maka kemudian para sahabat bertanya, termasuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah amal solehnya mengalahkan amalan jihad, wahai Rasulullah? Betul kata Rasulullah. Kecuali orang yang berangkat jihad dengan hartanya, dengan jiwanya, dan kemudian gugur di medan jihad, tak kembali ke rumahnya, alias mati syahid, kecuali itu. Tapi kalau kemudian berangkat jihad fisabilillah dalam kondisi mampu kembali lagi, itu tidak lebih
mulia, tidak lebih Allah cintai ketimbang amal-amal soleh di bulan Dzulhijjah 10 hari pertama. Nah, oleh karena itu ayah bunda, sekali lagi, bagi yang berniat untuk menyembelih hewan kurban, syariat menetapkan bahwa mulai tanggal 1 Dzulhijjah, yuk mengharap ridho dan fadilah bulan Dzulhijjah, kita tahan untuk tidak memotong kuku dan rambut kita selama 10 hari sampai disembelihnya hewan kurban tersebut. Ini salah satu amal soleh yang diperintah oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada implikasi Pak ya, 1 Dzulhijjah sampai dengan 10 Dzulhijjah. Siapa yang menetapkan kapan tanggal 1, kapan tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13? Pemerintah Saudi. Karena rangkaian ibadah haji dilaksanakan di tanah suci, di tanah Haramain. Walaupun ada yang mengatakan Pak ya, pimpinan pesantren yang lebih heboh di Indramayu, nggak perlu ibadah haji ke tanah suci, bisa di Indonesia karena tanah Indonesia adalah suci. Yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu bukan firman Allah. Al-Quran itu perkataan Muhammad. Kira-kira yang begini-begini itu masih Islam bukan enggak? Jadi marahin Al-Bakir. Kesel juga gitu, masih ada gitu, masih diperkenankan hidup di negeri ini gitu. Kalau menyatakan dia bukan Islam sih tidak apa-apa Ustaz. Ini mengatakan Islam, bahkan kemudian memiliki pesantren. Kan kita tidak ridho Pak Islam begitu-gitu. Maaf Haji Uja, kok jadi saya marah-marah ya? Harus marah Pak, kalau kemudian kita begitu-gituin, kemudian diam saja, kita malah kemudian bisa termasuk golongannya. Baik, ini dalam penjelasan di bulan Dzulhijjah ada hari-hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hari-hari terbaik sepanjang tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal fajri wa layalin 'ashr. Ya Pak ya, asr. Tadi di hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemuliaannya adalah min hadhil ayyamil ashr. Kapan? Di bulan Dzulhijjah. Nah, sementara para mufassir menjelaskan tentang surat Al-Fajr wa layalin 'ashr. Yang pertama, para ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat yang Al-Fakir Tabani, yang Al-Fakir rujuk berkenaan dengan hal ini. Yang pertama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, besok Pak ya. Itu yang dimaksud dengan walayalin asyar. Yang kedua adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Allah juga muliakan Pak ya. Kita sudah lakukan dan kita sudah lewati. Kemudian yang ketiga adalah 10 hari pertama bulan Muharram. Ya Pak ya. Kemudian berikutnya, jadi yang rajih, yang kuat adalah pendapat yang menyatakan tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baginda Rasul SAW bersabda dari Jabir radhiyallahu an, innal ashra asharul abha wal witra yaumul arafah wasyaf'a yauman nahar. Sesungguhnya yang dimaksud dengan 10 itu adalah 10 bulan Abha, 10 bulan Dzulhijjah. Dan yang dimaksud dengan ganjil, kan ada di sana, wal witri yauma arafah, adalah hari Arafah. Jadi saum Arafah, jamaah haji melaksanakan wukuf di padang Arafah adalah tanggal 9, tanggal ganjil. Ya. Makanya di sini kita menunaikan saum, ya namanya saum Arafah. 1 hari sebelumnya kalau kita berkesempatan dan kemampuan, silakan saum sunnah juga, namanya saum apa? Tarwiyah tanggal 8. Masih kaitan dengan rangkaian ibadah jamaah haji di sana. Para jamaah haji berangkat dari hotelnya masing-masing menuju Mina untuk mabit di Mina. Keesokan harinya langsung menuju ke Arafah untuk wukuf.
yang dimulai sejak zawal, yaitu sejak matahari bertepatan dengan kepala para jamaah haji sampai dengan waktu maghrib. Tapi kadang-kadang para jamaah setelah paling berapa ya, khutbah paling setengah jam nggak nyampe gitu, Pak. Setelah itu ngobrol, jalan-jalan ya, kemudian makan segala macam. Padahal waktu mustajabud doa di Arafah itu sampai dengan waktu maghrib. Di sini bahkan dianjurkan oleh para ulama ketika di sana sedang wukuf sampai maghrib, kita berdoa di sini. Walaupun bukan jamaah haji, ada pendapat sebagian ulama itu kita mendapatkan fadilah keutamaan makbulnya doa kita sama seperti para jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Ini sebagian ulama saja, baik. Kemudian wasaf'a yaumun nahar, dan yang dimaksud dengan genap adalah hari Idul Adha. Jadi sholat Idul Adha di sini, di sana sedang menunaikan ibadah, rangkaian ibadah haji, yaitu penyembelihan hewan kurban di sana, ya. Dan kemudian rangkaian ibadah yang lainnya adalah melempar jumroh. Oke, ya, apa ya? Baik, kemudian. Nah, konteks ayat dalam surat Al-Fajr, sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan Al-Fajr dalam ayat tersebut adalah Fajr dalam hari Idul Adha. Oleh karena itu yang dimaksud dengan 10 malam yang termaktub dalam ayat kedua surat tersebut adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini lebih sesuai dengan konteks ayat tersebut. Oke, di penjelasan saja. Nah, kemudian Ibnu Rajab Ambali berkata, wa idza kana ahabbu ilallahi fa huwa afdalu indah. Apabila sesuatu itu lebih dicintai oleh Allah, maka sesuatu tersebut lebih afdol di sisi Allah. Jadi kalau 10 hari pertama Allah lebih mencintai, yuk sama-sama kita lakukan amal-amal soleh saja, baik yang wajib maupun yang sunnah. Jadi beda nilainya ayah bunda. Sholat fardu 5 waktu kita tunaikan pada saat 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu lebih Allah cintai, ya Pak ya. Apalagi kemudian baca Al-Quran, infak, sedekah, ya Pak ya, saum sunnah, boleh. Oke, yang pertama, ya, apa saja yang telah terjadi, kenapa kemudian di bulan 10 hari pertama itu atau di bulan Dzulhijjah itu Allah lebih muliakan. Yang pertama adalah Islam disempurnakan oleh Allah pada bulan Dzulhijjah. Salah satu ayat Allah yang ini diindikasikan oleh para ulama tafsir, ulama Al-Quran, bahwa ayat tersebut adalah ayat terakhir diturunkan kepada baginda Rasul. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian dan telah aku ridhoi agama al-Islam sebagai din, Islam sebagai aturan. Makanya kemudian Allah telah menyempurnakan Islam dengan menyempurnakan segala sesuatu kehidupan dengan al-Islam. Agama Islam disempurnakan oleh Allah dan Allah lebih ridhoi. Yang kedua kemudian, puasa Arafah adalah di antara kekhususan umat Islam. Ini lebih afdal, lebih utama. Kemudian yang ketiga, ya, darah-darah hewan kurban ditumpahkan terbanyak di bulan Dzulhijjah. Oh, bayangkan Pak ya. Makanya kemudian orang-orang yang benci terhadap syariat Islam diterapkan, ditunaikan, ini orang Islam itu istilahnya keji. Kemudian hewan dibunuhi gitu kan. Orang yang nggak tahu tentang syariat kemuliaan, ya Pak ya. Dan ini kemudian umat Islam dibilang kejam. Ini bukan kekejaman, tapi ini syariat yang ditunaikan, ya Pak ya. Dan kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir adalah Dzulhijjah adalah bulan mu'tamar umat Islam tingkat dunia. Dulu Pak, waktu zaman penjajahan Belanda, ya Pak ya,
Jadi pelaksanaan ibadah haji oleh umat Islam, khususnya oleh umat Islam di Indonesia, itu dilarang, Pak. Dilarang. Kenapa? Penjajah Belanda khawatir pulangnya umat Islam dari tanah suci. Kan pertemuan seluruh umat Islam sedunia. Jadi ada perwakilannya masing-masing. Itu khawatir. Kenapa? Penjajah khawatir saat umat Islam pergi ke tanah suci mereka berkumpul dan kemudian membuat strategi untuk melawan para penjajah yang zalim, melakukan kezoliman di atas muka bumi. Maka kemudian di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, ya, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Oke, baik. Kemudian, nah ini ayatnya. Tadi disebutkan bahwa Islam disempurnakan oleh Allah. Jadi tidak ada kemudian kesempurnaan dalam kehidupan kecuali setelah Islam disempurnakan. Makanya kalau misalnya ada umat Islam masih leyeh-leyeh, santai, kemudian Islam dilecehkan, ya, Al-Quran dianggap bukan firman Allah, ibadah haji tidak mesti ke tanah suci, ya, ini pelecehan-pelecehan yang nyata. Ya mungkin saat ini mereka aman, Pak, ya, nyaman, masih dilindungi, tapi ingat kehidupan dunia paling banter berapa sih? 70 tahun, 80 tahun. Mereka akan segera mati menghadap Allah, mempertanggungjawabkan seluruh hal yang dilakukannya. Oke, kemudian puasa Arafah. Nah ini maksud al-fakir. Shaumu Asyura, ya, yukaffiru sanah al-madiyah wa shaumu Arafah yukaffiru sannataini madiyah wal mustaqbalah. Puasa Asyura dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. 10 Muharram. Saum, Pak. Jadi kita ditetapkan oleh Allah dihapus dosa kita selama setahun sebelumnya. Dan puasa Arafah itu dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka sayang kalau kita tidak melakukan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah kita sehat walafiat, Pak, ya. Mampu cuma sehari, Pak, ya, tahan saja gitu, Pak, ya, biar kita mampu untuk melakukan supaya kita mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini berkaitan dengan puasa Arafah. Berikutnya adalah penyembelihan hewan kurban. Nah, ini Al-Fakir tampilkan, ambil sebuah hadis baginda Rasulullah SAW, dampak dari orang-orang yang beriman yang telah memiliki kemampuan untuk membeli hewan kurban dalam tahun itu, mampu, Pak, tapi tidak dilaksanakan, tidak ditunaikan. Enggak, nanti aja tahun depan, ya, nanti aja, enggak sekarang mah. Tapi dia mampu, sebetulnya ada uangnya, ya, minimal 3 juta, Pak, ya, 3 juta, 3,5, 4 juta gitu, ya, punya uang itu, tapi sebelum tanggal 1 itu belum diserahkan ke panitia, ya, menahan dan tidak akan menyembelih hewan kurban. Nah, ada ancaman, Pak, ada ancaman. Jadi akibat tidak ditunaikannya sesuatu perintah yang telah ditetapkan dalam syariat, hukumnya sunnah muakkadah. Tapi kata baginda Rasul, anna Rasulullah SAW, man kana lahu sa'atun, barang siapa berada di bulan Dzulhijjah, ya, memiliki kemampuan untuk menyembelih hewan kurban tapi tidak dilakukan. Apa kata baginda Rasul? Walam yudhahi, tetapi kemudian dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah kamu mendekati atau dekat-dekat ke tempat sholat. Ini ancamannya, Pak, ya. Nah, pemahaman kita, bahasa Rasul cukup indah dan lembut, tetapi ini sesungguhnya menusuk kita. Apa maknanya? Maknanya adalah orang-orang yang dilarang untuk dekat dan masuk ke dalam masjid tempat sholat kita siapa, Pak? Yang dilarang masuk ke dalam masjid orang kafir, ya, Pak, ya.
Jadi orang-orang yang memiliki kemampuan di tahun itu ada dananya cuma 3 juta, 3,5, 4 juta, gede cukup gitu ya. Tapi tidak dikeluarkan, maka kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat dengan tempat sholat. Ini ancaman, Pak ya. Sebetulnya sunnah muakkadah hukumnya menyembelih hewan kurban, tetapi karena dampak ya, ancaman yang telah disampaikan baginda Rasul begitu luar biasa, maka bagi siapa yang mampu maka wajib untuk mengeluarkan. Supaya apa, Pak? Supaya tidak terindikasi dosa ya, untuk diancam oleh baginda Rasul, dilarang untuk masuk ke dalam masjid. Ini yang pertama, Pak ya. Jadi ada sesuatu di bulan Dzulhijjah perintah dengan syarat mampu tapi tidak ditunaikan, maka balasan bagi dia ancaman dari Rasulullah, jangan masuk ke dalam masjid. Wah, masuk aja, apalagi masuk kayak dekat kan nggak boleh. Ayo, masih 9. Siapa lagi yang mau segera daftar? Pak Haji ya. Biasanya 15, Pak Haji. 15. Oke. Kemudian satu lagi, ya. Satu lagi, penunaian ibadah haji yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW bahwa perintah ibadah haji itu adalah wajib bagi siapa yang mampu. Ya, bagi siapa saja yang mampu. Tapi bagi siapa yang sudah mampu tapi tidak bersegera untuk mendaftar ibadah haji, untuk berangkat ke tanah suci, ya. Nah, ini ada ancaman juga pada dari baginda Rasulullah SAW. Bagaimana membuktikan, mewujudkan kemampuan itu? Kan ibadah haji itu sebagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Telah Allah wajibkan bagi manusia untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci, bukan di Indonesia. Ya, bukan di mana-mana, ke tanah suci. Ya, bagi siapa saja yang mampu. Mampu dalam hal apa? Mampu dalam bidang finansialnya. Kan untuk keberangkatan ke sana kita harus menggunakan pesawat. Di sana harus kita nginep, tidur sampai dengan masa-masa ibadah haji, minimal 1 bulan bagi jamaah haji yang biasa. Ya, bagi furoda beberapa hari ya. Bari yang plus berapa hari juga gitu ya. Artinya berkemampuan dalam bidang finansial. Yang kedua adalah berkemampuan, kesempatan karena aman. Karena aman. Dan yang ketiga adalah tidak dalam kondisi sakit. Maka ketika 4 hal tadi dimiliki oleh seorang mukmin, ya, maka bergegas untuk melakukannya karena ancamannya. Ya, ancaman dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau itu semua tidak segera dilakukan, salah satu tanda bukti bahwa kita berkemampuan, segera daftar untuk mendapatkan nomor porsi senilai berapa, Pak? 25.500.000 daftar ke depan. Ustaz, di Depok sekarang 20 tahun, 18 tahun, pokoknya puluhan tahun, gimana? Apakah kemudian kita tetap daftar aja, Pak? Bagi yang belum. Kenapa? Karena kewajiban yang telah Allah sampaikan itu bukan berangkatnya, manis tatoa, bagi siapa yang berkemampuan. Salah satu kemampuan yang harus kita buktikan adalah dengan menyetor biayanya itu. Tentang nanti setelah dalam proses, setelah pendaftaran kita dapat porsi, berangkat ke sekian tahun kemudian, setelah itu kemudian tiba-tiba Allah berkehendak lain, kemudian ada para jamaah, calon jamaah haji yang wafat sebelum berangkat ibadah haji. Itu kan kita tidak tahu qada Allah.
Apakah itu diterima ibadah haji? Sudah terkategori dia menunjukkan berkemampuan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang nanti yang sekarang kan pemerintah sudah boleh digantikan Pak ya, anaknya atau siapa saja. Nah, tetapi kalau ada kaum mukminin berkesempatan memiliki biaya dana untuk mendaftar, tidak dilakukan, maka kata baginda Rasul, fal yamut in syi'ta yahudiyan wa in syi'ta nasroniyan. Silahkan kamu mati dalam kondisi terserah milih, mau sebagai seorang Yahudi atau sebagai seorang Nasrani. Kan berat Pak. Ini ternyata slide-nya tidak termuat di sini. Mohon maaf ya. Nanti menyusul. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kedua syariat yang telah ditetapkan di dalam syariat Islam di bulan Dzulhijjah, dua ya, sama-sama syaratnya berkemampuan. Jika berkemampuan tidak ditunaikan, tadi ketika kurban tidak ditunaikan, maka kemudian ancamannya jangan dekat-dekat tempat sholatku, kata baginda Rasul. Yang kedua, ketika kita berkesempatan dan berkemampuan untuk mendaftar menjadi calon jamaah haji tidak dilakukan, ancamannya adalah fal yamut, maka silahkan matilah kamu in syi'ta yahudiyan wa in syi'ta nasroniyan. Hadis Imam Tirmidzi. Kita mau milih yang mana silahkan gitu, kata Allah, kata baginda Rasul. Semuanya dalam kondisi mati dalam kondisi bukan sebagai seorang muslim. Ini ancamannya begitu Pak ya. Al-Fakir sangat concern menyampaikan ini. Mudah-mudahan kita tidak terkategori orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini Isyraq, kalau tidak salah jam 6:07. Masih ada waktu, barangkali ada yang perlu dipertanyakan. Tafadhal, wallahu a'lam bissawab. Kalau tidak ada apa-apa, kita doa aja, emang susah doa aja.